Jangan-jangan malah akan terjadi krisis utang. Seperti itu. Perlu kita perhatikan dan perlu kita memilih perusahaan dengan rasio DER yang rendah supaya aman. Ya, karena kita ingin investasi dengan aman dan nyaman. Karena kas Ultra Jaya sangat besar. Tetapi bagi segelintir pelaku pasar mempertanyakan perihal tersebut. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo rekan-rekan semua, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Blira. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan analisis kuantitatif perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas studi kasus, antara lain kita menganalisis sektor. Kita mau berinvestasi pada perusahaan apa? Kita analisis dulu sektornya. Ya, kita masukkan beberapa perusahaan pada sektor tersebut. Sektor yang terpilih adalah sektor consumer. Karena kita yakin pada saat ini masyarakat Indonesia lebih mementingkan barang consumer daripada barang-barang lainnya. Ya, sektor consumer masih akan dibutuhkan. Ya, kita masukkan perusahaan-perusahaan yang terpilih antara lain Indofood, Mayora, Ultra Jaya, Sari Roti, dan Cleo. Ya, air mineral Cleo. Ya, lalu kita masukkan rasio-rasio seperti PER, PBV, DER, ROA, dan ROE. Saya ingatkan kembali, semakin rendah PER dan PBV, artinya semakin murah valuasi perusahaan tersebut. Tetapi murah belum tentu perusahaan tersebut bagus. Ya, perlu disandingkan dengan rasio ROA dan ROE. Semakin tinggi ROE dan ROA, artinya perusahaan tersebut berkinerja semakin baik. Lalu DER, saya menyarankan pilihlah DER yang rendah karena semakin aman perusahaan tersebut. Apalagi di saat pandemik seperti ini, banyak perusahaan yang kesulitan membayar utangnya. Ya, jangan-jangan malah akan terjadi krisis utang. Seperti itu. Perlu kita perhatikan dan perlu kita memilih perusahaan dengan rasio DER yang rendah supaya aman. Ya, karena kita ingin investasi dengan aman dan nyaman. Nah, terpilihlah pada video sebelumnya Mayora dan Ultra Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas analisis kuantitatif juga, tapi masuk ke rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas atas perusahaan Ultra Jaya dan Mayora. Berikut tampilannya. Baik, pada tampilan ini kita akan menganalisis perusahaan-perusahaan Ultra Jaya dan Mayora, lebih spesifik ke rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas ya untuk Ultra Jaya dan Mayora. Yang pertama adalah total asset turnover. Rumusnya adalah total penjualan dibagi total aset akhir tahun ditambah total aset awal tahun lalu dibagi 2 ya. Kita ambil angka ini dari laporan keuangan salah satu sekuritas ya. Kita lihat contohnya Ultra Jaya. 2019 penjualannya adalah 6,2 T. Lalu kita ambil total asetnya. Total aset akhir tahun 2019 adalah 6,6 T, sedangkan awal tahun adalah 5,5 T. Awal tahun 2019 sama dengan akhir tahun 2018 ya. Kita pindahkan angka tersebut ke Excel. Ya. Lalu dibagi ketemu angka 1,026. Lalu begitu juga dengan Mayora, kita input datanya ketemu angka 2,4 ya. Artinya rasio aktivitas untuk total aset turnover Mayora lebih baik daripada Ultra Jaya, sehingga yang terpilih pada rasio ini adalah Mayora. Lalu yang kedua ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Semakin tinggi semakin sering perusahaan tersebut menjual produknya ya. Rumusnya adalah penjualan, total penjualan dibagi persediaan akhir tahun ditambah persediaan awal tahun dibagi 2 ya. Untuk penjualan sama kita ambil dari sini nilainya, lalu untuk persediaan kita ambil di inventory ya akhir tahun, ini dia kita ambil ditambah inventory akhir tahun 2018 ya.
ketemu nilai sekian dibagi 2. Lalu dibagi hasilnya untuk Ultra Jaya 7,3, sedangkan untuk Mayora 8,1, artinya Mayora lebih baik. Lalu dapat kita simpulkan dari rasio aktivitas selama tahun 2019, Mayora lebih efisien dalam berbisnis, ya. Rasio aktivitasnya lebih tinggi dan bahkan unggul pada kedua rasio tersebut. Lalu rasio likuiditas, ya. Yang pertama ada current ratio. Rumusnya adalah total aset lancar dibagi total utang lancar, ya. Apakah perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya, kewajiban yang kurang dari setahun, yang akan jatuh tempo kurang dari setahun, ya. Kita ambil dari fasilitas ini, total aset lancar ada di sini, total current asset, lalu total current liabilities ada di sini juga, lalu tinggal dibagi. Untuk Ultra Jaya ketemu angka 4,4 rasionya, sedangkan untuk Mayora ketemu angka 3,4 atau lebih besar Ultra Jaya. Ya, untuk quick ratio rumusnya adalah kas dan setara kas ditambah piutang, lalu dibagi total utang lancar. Ultra Jaya 3,1 sedangkan Mayora 2,3. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus. Semakin tinggi rasio ini artinya perusahaan semakin aman, ya, dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Artinya perusahaan dalam kecil kemungkinan untuk failit, ya, karena mampu perusahaan melunasi utang-utangnya. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Yang pertama gross profit margin, rumusnya adalah laba kotor dibagi total penjualan. Ya, angkanya juga diambil dari salah satu sekuritas ini. Laba kotor untuk Ultra Jaya misalkan 2,3 bagi penjualan 6,241. Ya, ini dia. Ketemu angka 37,65%, sedangkan untuk Ultra Jaya ketemu angka 31,64%. Sehingga yang terpilih adalah Ultra Jaya. Lalu net profit margin rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total penjualan. Ultra Jaya sebesar 16,54%, sedangkan Mayora hanya 7,94. Berarti unggul Ultra Jaya. Nah, lalu rasio return on equity, ya, rumusnya adalah laba bersih dibandingkan dengan ekuitasnya. Untuk Ultra Jaya 18,6%, sedangkan untuk Mayora 20,57. Ini lebih efisien Mayora. Lalu return on asset untuk Ultra Jaya 16,97%, lalu untuk Mayora 19,1%. Ya, Mayora lebih efisien. Yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Yang saya masukkan hanya debt to equity ratio, yaitu perbandingan total utang dibagikan dengan total modal. Ultra Jaya sendiri ketemu rasio untuk debt to equity rasionya 0,1, sedangkan untuk Mayora 0,9, lebih tinggi rasio debt to equity rasio Mayora, artinya ada kecenderungan tidak aman si Mayora dan bahkan hampir mendekati 1, sehingga kita pilih yang rendah yaitu Ultra Jaya. Ya, dapat dikatakan Ultra Jaya unggul pada rasio likuiditas, ya, dan rasio solvabilitas, unggul telak. Lalu untuk rasio profitabilitas Ultra Jaya unggul 2 kali, ya. Nah, total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rasio yang kita gunakan. Untuk Mayora sendiri hanya unggul di 4 rasio, ya, sedangkan Ultra Jaya unggul di 5 rasio. Dan Ultra Jaya sangat unggul di rasio likuiditas, artinya Ultra Jaya tersebut perusahaannya sangat aman karena rasio utangnya sangat rendah, ya. Bahkan dapat kita lihat di sini untuk Ultra Jaya saat ini memegang aset yang berupa kas dan setara kas sejumlah 2 triliun, sedangkan utang jangka pendeknya hanya 836 miliar. Artinya perusahaan
Ultra Jaya dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan mudah menggunakan kasnya, karena kas Ultra Jaya sangat besar. Tetapi bagi segelintir pelaku pasar mempertanyakan perihal tersebut. Kenapa Ultra Jaya memegang kas terlalu banyak? Apakah tidak lebih baik jika kas tersebut ditempatkan pada instrumen investasi atau membeli aset tetap atau membangun pabrik atau seperti apa? Ternyata jawabannya adalah manajemen Ultra Jaya yang sangat konservatif, hanya sangat fokus pada bisnis susu, ya, hanya sangat fokus pada bisnis minumannya. Sehingga dapat disimpulkan manajemen Ultra Jaya fokus dan kecenderungannya konservatif. Seperti yang Warren Buffett katakan, lebih baik saya berinvestasi pada bisnis yang saya ketahui prosesnya daripada saya berinvestasi pada bisnis yang tidak saya ketahui bisnis apa tersebut. Akan lebih nyaman dan aman tidur saya. Manajemen Ultra Jaya melakukan hal tersebut, jadi dia sangat fokus dan konservatif. Oke, dapat disimpulkan untuk analisis studi kasus kali ini Ultra Jaya lebih baik ya dibandingkan dengan Mayora, dan secara umum Ultra Jaya lebih unggul dibandingkan perusahaan sektor consumer lainnya. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan grafik pergerakan harga saham Ultra Jaya. Ya, berikut tampilannya. Ya, dapat dilihat selama tahun 2008 sampai tahun 2010, Ultra Jaya kecenderungannya sideways. Lalu ada peningkatan pada tahun 2010, lalu sideways lagi atau datar, lalu meningkat lagi ya tahun 2013. Kenapa meningkat tiba-tiba laporan harga sahamnya? Karena ada pelaporan keuangan yang signifikan pada tahun 2012. Laba Ultra Jaya pada tahun 2012 adalah sebesar akhir tahun 2012 sebesar 352 miliar dibandingkan dengan 2011 hanya 101 miliar. Oleh karena itu, labanya meningkat 3 kali lipat. Oleh karena itu, pelaku pasar langsung memburu saham Ultra Jaya. Harga saham naik karena hukum permintaan penawaran. Semakin banyak aksi beli, maka harga saham akan meningkat. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pelaku pasar melakukan aksi beli yang masif? Tentu saja adanya informasi. Informasi apa? Salah satunya adalah laporan keuangan. Lalu ada informasi berita tentang perusahaan tersebut, ya. Jadi kembali lagi, kenapa harga saham bisa naik dan turun? Hukum permintaan penawaran. Apa yang mendasarinya? Adanya informasi. Informasi ada berapa jenis? Secara umum ada 2 ya, laporan keuangan dan berita-berita. Seperti itu. Ya, katakan saham Ultra Jaya tahun 2008 bulan 4 senilai 113 per lembar saham. Lalu pada puncaknya tahun 2019 sebesar 1.795. Sedangkan sekarang nilai saham Ultra Jaya sebesar 1.450 atau tumbuh sebanyak 1.183%. Seperti itu. 1000% dalam 12 tahun. Ya, bukan hal yang sedikit, bukan nilai yang sedikit. Ya. Sekian presentasi dari saya untuk analisis fundamental. Video berikutnya akan membahas analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis yang menjawab pertanyaan, kita mau beli saham apa? Ketemu Ultra Jaya. Tapi analisis teknikal akan menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham Ultra Jaya tersebut. Perlu diingatkan, video ini tidak menyimpulkan bahwasanya Ultra Jaya adalah saham yang harus dibeli. Ini bukan ajakan membeli. Silakan dianalisis kembali berdasarkan kemampuan masing-masing dan pendekatan masing-masing untuk saham Ultra Jaya ini. Sekian dari saya, terima kasih.